Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Hasanah Islam Nusantara. Sebagai manusia yang percaya dengan adanya Tuhan, kita tentu percaya akan kekuatan dari sebuah doa. Doa yang dipanjatkan untuk memohon suatu permohonan kepada Tuhan agar hajat dan keperluan kita dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Sedulur yang dirahmati Gusti Allah, sebagai Muslim Nusantara, kita tentu tahu bahwa doa-doa para ulama terdahulu sangat mujarab dan bahkan langsung dikabulkan oleh Gusti Allah, walaupun berdoa dengan menggunakan bahasa lokal, bukan bahasa Arab. Seperti yang didawuhkan oleh Al-Maghfurullah Kiai Haji Idris Marzuki, muasis Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Beliau berkata, "Kamu jika mendapatkan doa-doa Jawa dari kiai yang mantap, jangan ragu. Kiai-kiai itu tidak mengarang sendiri. Mereka mendapat doa Jawa dari wali-wali zaman dahulu. Wali itu mendapat ijazah doa dari Nabi Khidir. Nabi Khidir jika bertemu wali Jawa memberi ijazah doa memakai bahasa Jawa. Jika bertemu dengan wali Madura menggunakan bahasa Madura." Sedulur, di antara ulama-ulama Nusantara yang menurunkan doa aneh tapi mempunyai fadilah yang luar biasa adalah sebagai berikut. Simak video ini hingga akhir agar tidak salah paham, tentunya di channel Hasanah Islam Nusantara. Yang pertama, Syekh Nawawi Al-Bantani. Suatu ketika, di wilayah Jazirah Arab dilanda kekeringan yang teramat panjang dan membuat rakyat kebanyakan semakin susah. Menyikapi kondisi kekeringan itu, Raja Hijaz mengumpulkan para ulama Mekah dan juga Madinah. Mereka diminta untuk berdoa di depan Ka'bah agar segera diturunkan hujan. Setelah semua para ulama berdoa dan bermunajat, hujan tak kunjung datang. Malah cuaca menjadi lebih panas, membuat penduduk menjadi semakin susah. Dalam kekalutannya, Raja Hijaz tiba-tiba teringat seorang ulama Jawa yang tidak diundang untuk berdoa dan bermunajat. Kemudian sang raja memerintahkan bawahannya untuk memanggil sang ulama Jawa tersebut. Sang ulama Jawa itu diberitahu untuk segera menemui Raja Hijaz. Setelah ulama Jawa itu bertemu dengan Raja Hijaz, penampilannya sungguh mengagetkan bagi yang melihatnya karena postur tubuhnya yang pendek, kecil, dan kulitnya hitam. Sang ulama Jawa itu adalah Syekh Nawawi bin Umar Tanaro Al-Bantani Al-Jawi. Ia adalah seorang ahli bahasa Arab dan memiliki karya lebih dari 40 judul. Semuanya menggunakan bahasa Arab. Dan beliau juga dijuluki sebagai Bapak Kitab Kuningnya Indonesia. Kemudian berangkat menuju ke depan Ka'bah, lalu berdoa meminta hujan kepada Gusti Allah. "Ya Allah, sampun dangu boten Jawa, kawula nyuwun Jawa." Anehnya, meski Syekh Nawawi Banten mampu menggunakan bahasa Arab dengan fasih, di depan Ka'bah, beliau berdoa meminta hujan dengan memakai bahasa Jawa. Para ulama Mekah dan Madinah yang berdiri di belakangnya pun menyodongkan tangan sambil berkata, "Amin." Seketika itu juga mendung datang dan kemudian hujan turun dengan lebat. Semua yang menyaksikan kejadian itu pun heran dan juga takjub. Ada beberapa orang yang bertanya, bahasa apa yang digunakan oleh Syekh Nawawi berdoa? Karena mereka tidak pernah mendengar bahasa itu. Sedangkan sebelumnya, para ulama negeri itu telah berdoa dengan menggunakan bahasa Arab yang fasih namun tidak mujarab. Sedangkan dengan menggunakan bahasa Jawa malah justru ampuh. Yang kedua adalah Syekhona Khalil dari Bangkalan, Madura. Ulama asal tanah Madura itu pernah mendoakan tamunya menggunakan bahasa Madura. Suatu waktu, Kiai Khalil mempunyai tamu yang berasal dari keturunan Tionghoa yang terkenal dengan panggilan Ko Kun Fat. Ia datang untuk keperluan pribadinya. "Kiai, saya minta didoakan agar cepat kaya, karena aku sudah bosan hidup miskin," kata Kofat yang sedang merintih memohon doa kepada Kiai Khalil. Setelah mendengar niat tamunya tersebut, Kiai Khalil meminta Ko Kun Fat untuk mendekat. Setelah mendekat, Kiai
Holil langsung memegang kepala Kopufat dan memegangnya erat-erat sambil mengucapkan, "Satu lisanatan, hoang-hoang, howing-howing, pak uang-huang-huang, tur kecetur salam kecetur, suki, suki, suki." Saat doa itu diucapkan oleh Kiai Holil, tidak ada satupun yang memahami makna apa yang diucapkan oleh Kiai Holil karena bahasa yang digunakan adalah bahasa yang tanpa makna. Tapi beberapa bulan kemudian, Kopufat sowan ke Syekh Holil memberitahu bahwa ia sudah menjadi kaya raya, hartanya banyak dan mempunyai tanah di mana-mana. Kiai yang ketiga adalah Kiai Hasyim Asy'ari. Pendiri Jamaiyah Nahdlatul Ulama itu pernah menurunkan doa yang juga terkesan aneh, yaitu saat rakyat Indonesia bersemangat melawan penjajah di bumi Indonesia. Doa tersebut berbunyi, "Ojo kenal, ojo kenil." Doa ini diberikan Kiai Hasyim Asy'ari kepada santri khusus yang tergabung dalam barisan Mujahid Hizbullah dan Sabilillah. Jika diperhatikan, doa ini terasa aneh dan juga asing. Tetapi karena doa ini diturunkan oleh ulama yang menjadi guru kiai-kiai di Nusantara dan juga terkenal mempunyai banyak sekali karomah, sehingga doa ojo kenal ojo kenil ini yang terkesan aneh dan tanpa makna ini mempunyai faidah yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah anti senjata tajam, anti peluru, dan juga anti bom. Dan tentunya dalam mengamalkan doa ini dilakukan dengan menjalankan laku prihatin khusus seperti mewiridkannya sesuai dengan jumlah dan syarat yang diarahkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Mungkin akan merasa aneh jika waktu itu santri berwiridkan doa tersebut dengan bilangan yang banyak. Ojo kenal, ojo kenil, ojo kenal, ojo kenil, ojo kenal, ojo kenil, ojo kenal, ojo kenil. Tapi berkat karomah dari Kiai Hasyim Asy'ari, kalimat ojo kenal, ojo kenil yang terkesan aneh ini menjadi bacaan wirid yang luar biasa faidahnya, yaitu anti senjata tajam, anti peluru, bahkan anti bom. Yang keempat adalah Kiai Dalhar. Doa Jawa dari ulama asal Magelang ini mulai masyhur di kalangan pedesaan dan sering dijadikan puji-pujian setelah adzan sholat 5 waktu. Syair doa milik Kiai Dalhar Watu Congol Magelang itu berbunyi, "Allahumma ubat, mugo-mugo pinaringan selamat. Allahumma kitra-kitri, sugi bebek, sugi meri. Allahumma kitra-kitri, sugi sapi, sugi pari." Doa tersebut mengandung maksud permohonan kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kemampuan dan sugi harta sehingga bisa beli pakaian dan memasak makanan. Sekaligus kita dijadikan orang yang punya banyak ternak bebek, sapi, dan kaya hasil sawah ladang. Kekayaan zaman dahulu diukur dari banyaknya simpanan ternak dan juga padi. Sang Kiai memotivasi para santri untuk menjadi kaya sehingga ibadah dan dakwah bisa berjalan seimbang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ubat, iso nyandang, iso mangan, iso ngliwet, muga-muga paringi slamet, muga-muga paringi slamet. Allahumma kitra-kitri, suke sawah, suke pari, suke sapi, suke bebek, suke meri, suke santri, suke rezeki.